Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kami akan mempraktikkan coaching dengan Alur Tirta dengan saya sebagai coach, lalu Pak Ayep sebagai coach dan Pak Dede sebagai observer. Tujuan kami melakukan proses coaching ini adalah untuk memberdayakan coach yang mana pada suatu ketika coach itu mendapat masalah, dengan melakukan proses coaching ini masalah tersebut dapat diselesaikan dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh pribadinya tersebut. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini Pak Kanya sebagai coach akan melakukan coaching. Di sini adapun nanti dalam proses coaching ini ada beberapa penilaian. Yang pertama supervisi, lalunya tadi nanti ada penilaian pada saat observasi dan ada penilaian pasca percakapan. Nah, di sini sebelum melakukan observasi, saya akan menanyakan tentang kompetensi coaching apa nanti yang akan Bapak kembangkan. Baik Pak, adapun kompetensi coaching yang hendak saya kembangkan dalam proses coaching ini adalah mendengarkan penuh. Mengapa demikian? Karena kompetensi mendengarkan penuh ini merupakan kompetensi kunci yang dijadikan sebagai sebagai metode yang menjadi tombak itu untuk memberdayakan potensi yang dimiliki coach ini. Karena dalam proses coaching kan seorang coach itu tidak boleh memberitahu solusi secara langsung ya, secara tersurat, namun dengan proses memberdayakan ini. Nah, dengan kompetensi mendengarkan penuh apa yang dirasakannya, keluh kesah seperti apa yang hendak diselesaikannya, maka dapat diberdayakan kemampuan dari seorang coach. Ya, bagus. Ini kan tadi Bapak lebih spesifiknya ke mendengarkan secara penuh itu, jadi untuk menggali informasi terhadap coach. Jadi jadi Bapak tuh berusaha tidak memberikan solusi gitu ya Pak? Betul Pak. Betul ya. Tentunya kan nanti setelah melakukan coaching, apa sih indikator coaching ini tuh berhasil tidaknya seperti apa itu? Baik. Untuk indikator keberhasilan yang ingin dicapai itu masalahnya dapat diselesaikan tanpa bantuan coach ya. Jadi coach ini menjadi pribadi yang mandiri ya, menjadi pribadi yang solutif dan tidak bergantung lagi dengan coach. Iya, oke, kalau gitu silakan bisa dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Selamat siang, bagaimana kabarnya hari ini? Siang Pak, alhamdulillah kabar baik hari ini. Alhamdulillah, semoga kebaikan selalu menyertai kita ya Pak. Amin, amin. Nah, dalam kesempatan kali ini nih saya lihat biasanya Pak Aib itu kan orangnya tuh selalu antusias, selalu fresh ya, selalu menginspirasi, memotivasi banyak orang. Namun kali ini seperti ada yang dipikirkan itu, barangkali ada yang mau diceritakan sesuai dengan janji kita 2 hari yang lalu itu Pak. Jadi begini ya Pak, sebenarnya sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu kepada Bapak yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti proses coaching ini. Kaitannya dengan saya ingin mencoba sharing dengan Bapak dengan permasalahan yang saya hadapi selama ini di sekolah Pak. Jadi gue ini ya Pak, semenjak saya masuk di semester 1 ya, di kelas 5, di kelas saya itu ada seorang siswa perempuan ya Pak, yang namanya itu Andin. Nah, ketika saya perhatikan dia itu duduknya menyendiri Pak, di belakang, di barisan yang paling belakang. Awalnya sih saya mengira dia itu teman duduknya itu tidak sekolah gitu ya, tetapi setelah beberapa hari kemudian kok si anak itu tetap aja diam sendiri ya, duduk sendiri di belakang. Bahkan kalau saya perhatikan Pak, ketika istirahat pun tidak ada seorang pun temannya yang mau menemani dia untuk bermain begitu Pak. Oh ya, jadi tujuan dari komunikasi kita kali ini itu Bapak hendak menyelesaikan masalah yang ada di kelas ya,
terkait Iya, Pak. dengan seorang siswa yang duduknya selalu menyendiri ya Pak, Iya Pak, ya. tidak bergaul, tidak bersosialisasi dengan teman-temannya. Iya. Jadi seperti itu ya, untuk yang menjadi unek-unek lah ya istilahnya, Iya, yang Pak, menjadi gitu. ganjalan saat ini ya. Memang Pak, jika tidak diselesaikan itu sangat berpengaruh terhadap kondisi psikologis anak itu ya, juga terhadap iklim kelas ya. Iya Pak. Nah, kalau boleh tahu kondisi real di kelasnya itu seperti apa sih Pak? Iklim di kelasnya seperti apa? Adakah perubahan-perubahan dengan kondisi-kondisi lainnya? Mungkin bisa Bapak ceritakan saat ini itu secara umum seperti apa? Begini ya Pak, kaitannya dengan permasalahan yang saya hadapi tadi, ketika waktu istirahat kami mencoba untuk ngobrol dengan rekan-rekan yang lain kaitannya dengan Andin tersebut ya, keadaannya di kelas yang selalu menyendiri, tidak ada satu orang pun yang menemani. Nah, waktu itu ada 2 orang guru Pak yang mengatakan kepada kami, mungkin dalam hal ini saya juga harus mengetahui bagaimana keberadaan atau istilahnya sikap dia di waktu kelas sebelumnya ya. Nah, itu waktu kami ngobrol dengan beliau ya, yang 2 orang tersebut, justru kami mendapat tanggapan yang setidaknya mengundang lebih penasaran kepada kami Pak. Karena mereka berdua mengatakan kepada saya, wah Pak, memang si Andin itu dari dulunya juga memang demikian, katanya itu tidak mau berteman, kadangkala ada permasalahan apapun juga suka mengadu sama orang tuanya gitu ya. Bahkan kata dia pun hari-hari ini ya, dari beberapa hari yang lalu orang tuanya akan memindahkan dia sekolah katanya. Tapi justru mereka berdua itu bahkan biarin aja Pak, pindah aja sekolahnya, karena orang tuanya juga suka mengikuti apa yang menjadi aduan anaknya gitu ya. Jadi seolah-olah mereka berdua itu tidak ada keberatan atau tidak ada upaya untuk mencari tahu bagaimana ya sebenarnya yang terjadi terhadap anak tersebut. Nah, itulah yang ingin saya gali, ingin saya selesaikan kaitannya dengan Andin tersebut Pak. Baik, jadi Bapak itu sudah melakukan identifikasi ya untuk kasus tersebut, kondisi yang saat ini terjadi di kelas Bapak. Iya. Bapak juga telah mencari data Pak, dengan 2 orang guru, bahwa orang guru itu menyampaikan bahwa anak itu lebih baik untuk dipindah sekolah ya Pak, seperti itu. Namun di sini Bapak memiliki semacam kecenderungan untuk mempertahankan anak tersebut agar tetap bersekolah di sekolah itu. Nah, kira-kira nih Pak, faktor apa sih yang bisa menyebabkan anak itu sekarang seperti menyendiri sampai-sampai gurunya pun memiliki persepsi udah aja pindah sekolah seperti itu? Ya, untuk sementara setelah saya mendapatkan informasi seperti itu, mungkin perkiraan saya ya, sampai siswa saya itu bersikapnya seperti itu karena dia itu merasa dikucilkan sama temannya ya, sehingga dia itu merasa tidak punya teman di sekolah. Ketika bermain pun juga dia dikucilkan. Mungkin hal-hal yang itu mungkin yang menjadi faktor pendorong dia untuk pindah sekolah gitu Pak. Namun sebenarnya dalam hati saya itu faktor itu adalah bukan faktor alasan ketika kita menghadapi siswa untuk serta-merta mengikuti kehendaknya untuk pindah sekolah ya Pak ya. Karena jadi saya ingin mengetahui sebenarnya karakter anak ini seperti apa dan faktor apa sebenarnya yang terjadi di dalamnya sehingga dia bersikap seperti itu, sehingga bersikap ingin pindah sekolah gitu Pak ya. Nah, dengan adanya hal itu kami tentunya ingin mendalami lagi ya, ingin mencari tahu bagaimana sebenarnya yang terjadi terhadap anak tersebut. Jadi secara kasat mata itu Bapak melihat faktor yang menjadi kecenderungan anak pindah sekolah, merasa tidak nyaman itu karena dia itu dikucilkan sama teman-temannya, dia tidak bisa bergaul, dia tidak mendapatkan kenyamanan di lingkungan sekolahnya, sehingga berinisiatif untuk demikian. Namun Bapak sendiri di sini sebenarnya memiliki alasan lagi. Nah, faktor itu bukan satu-satunya faktor yang menjadi penyebab. Ada faktor lain mungkin yang bisa jadi lebih krusial dari itu yang ingin Bapak gali ya.
Di sini nih kira-kira nih Bapak udah punya gambaran rancangan, rencana kedepannya itu ya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Karena saya yakin Bapak memiliki potensi ya di bidang ini. Nah, Bapak adalah seorang guru yang profesional. Iya Pak ya. Jadi seperti apa bisa dijelaskan gitu? Kalau kaitannya dengan upaya, mungkin rencana upaya yang akan saya lakukan ya Pak, memang sih dalam pikiran saya sudah punya beberapa rencana ya. Jadi antaranya yang tadi itu saya akan melakukan pendekatan dulu secara khusus kepada dia ya, kaitannya pendekatan secara personal, sebenarnya apa yang terjadi gitu ya. Nah, pendekatan ini mungkin kami awali dengan mengajak dia ngobrol berdua ya, kaitannya dengan menanyakan bagaimana siapa orang tuanya, kemudian tinggal di mana, dan kemudian tinggal bersama siapa. Mungkin itu rencana-rencana awal yang ingin kami lakukan kepada siswa kami itu Pak. Nah, mungkin setelah kami, memang itu upaya juga secara, meskipun belum terfokus kepada penyelesaian ya Pak, untuk mencari solusi, tapi udah kami secara garis besar udah melakukan hal itu secara ngobrol-ngobrol berdua, diajak ngobrol berdua. Bahkan dia itu pernah menyampaikan kepada kami bahwa dia itu awalnya itu udah tinggal di Jawa gitu Pak ya, tinggal di Jawa karena ayah dia itu berasal dari suku Sunda kalau ayahnya ya Pak. Cuman dia itu mendapatkan ibunya itu dari orang Jawa. Mungkin karena dia tinggal lama di daerah Jawa gitu ya. Jadi mungkin ini juga akan menjadi faktor keterhambatan dia ketika bergaul dengan teman-temannya gitulah. Nah, dalam hal ini mungkin selain itu kami juga akan melakukan pendekatan juga kaitannya bagaimana kehidupan sosial keluarganya gitu Pak ya. Karena menurut kami banyak faktor yang mengakibatkan dia bersikap seperti itu dan dia diperlakukan seperti itu oleh teman-temannya. Nah, maka hal lain yang perlu saya ketahui, saya berupaya nantinya akan melakukan pendekatan terhadap keluarganya, kaitannya untuk mengetahui bagaimana profil belajar dia di rumah gitu ya. Karena menurut saya ya Pak, kesiapan belajar anak maupun keadaan keluarga itu sangat berpengaruh keberlangsungan dia dalam proses pembelajaran gitu ya. Nah, mungkin setelah itu, setelah kami melakukan pendekatan, mengetahui bagaimana latar belakang keluarganya, bagaimana kehidupan di keluarganya, tentunya kami juga ada upaya lain yang akan kami terapkan di kelas juga, di sekolah Pak, kaitannya untuk memunculkan ya keberanian dia ya, memunculkan rasa percaya diri dia ya, kaitannya dengan perilaku temannya selama ini. Nah, mungkin salah satu upaya yang akan kami lakukan seperti biasa kan Pak, di dalam sebelum proses pembelajaran kan suka ada kegiatan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya Pak. Nah, itu. Nah, coba kami menyuruh dia untuk maju ke depan, untuk memimpin sebagai diri hand ya, dengan kita melakukan pendekatan dan melakukan masukan-masukan untuk kemajuan dia. Dan mungkin dengan cara demikian ya, mungkin dia itu akan timbul ada kepercayaan diri dan ada penilaian lain dari teman-temannya bahwa ternyata teman dia yang selama ini dia jauh itu ternyata punya potensi gitu ya Pak. Nah, kemudian kaitannya dengan hal itu kami juga akan berusaha untuk memberikan kesempatan kepada dia ketika melakukan penyelesaian soal ya, akan saya suruh ke depan bagaimana dia berani atau tidaknya. Bahkan ini juga sebenarnya Pak pernah saya lakukan meskipun belum ada kelanjutannya, tapi saya udah coba ya. Dia disuruh maju ke depan untuk menyelesaikan suatu soal, dan ketika itu dia menyelesaikannya dengan jawaban yang salah Pak. Tetapi kami meresponnya dengan hal yang positif. Kami tetap ajukan reward ya, acungan jempol bagi dia. Kaitannya bukan artinya dia itu saya kasih reward, saya kasih acungan jempol itu dia menjawab dengan benar. Tetapi kaitannya dengan saya ini untuk memberikan penghargaan kepada dia bahwa dia sudah mau berani tampil di depan meskipun dia diperlakukan seperti itu oleh teman-temannya begitu Pak.
Jadi strategi yang Bapak lakukan itu yang pertama adalah melakukan pendekatan secara personal ya pada Iya, secara iya, Pak. personal. Bapak hendak menggali ya profil Iya, profil itu seperti apa gitu. Iya, Keadaan keluarganya seperti apa, iya, iya, terus Pak. kondisi sosialnya seperti apa di keluarganya, bahkan Iya, iya. sampai kondisi ekonominya juga seperti Iya, Pak. Iya, Pak. apa. Bapak juga mengemukakan bahwa tadi itu anak itu berasal dari dua suku yang berbeda. Iya, Pak. Iya. Dan di sini terjadi seperti miskomunikasi ya Pak. Iya, Pak. Betul. Dalam betul, miskomunikasi jadi anak itu tidak memiliki bahasa yang tidak mengerti, tidak memahami bahasa yang dilontarkan atau diucapkan oleh yang lain, berbeda dengan persepsi atau pemahamannya seperti itu ya. Lalu selain itu juga Bapak juga hendak memfasilitasi dia ya untuk Iya. melakukan aktualisasi di kelas, seperti Bapak menunjuk ya untuk memimpin lagu, karena setiap pembelajaran Bapak selalu apa ya menyanyikan lagu wajib seperti Iya. itu. Nah itu suatu trik yang benar-benar harus secepatnya dilakukan Pak, karena Iya. saya rasa itu trik yang cukup bagus ya, yang sangat apa ya, untuk seorang guru itu adalah sangat profesional dengan melakukan trik seperti itu. Tidak lupa juga Bapak tadi apa ya, memberikan penghargaan, memberikan reward kepada anak itu, walaupun sekalipun dia pun salah menjawab pertanyaan yang salah, tapi Bapak tetap apresiasi untuk menumbuhkan mentalnya, tidak membuat dia down, tidak melakukan labeling ataupun menjustifikasi ya, seperti itu. Itu adalah strategi-strategi yang sangat brilian lah Pak. Karena selain Bapak memfokuskan terhadap masalahnya, tapi Bapak juga memberdayakan anak itu untuk memunculkan potensinya seperti apa. Nah, dengan strategi-strategi yang sangat luar biasa ini Pak, kira-kira kapan nih mau direalisasikannya, mau diterapkan di lapangannya Pak? Jadi begini ya Pak, kaitannya dengan permasalahan tersebut, menurut saya ini hal yang memang perlu segera disigapi ya Pak, harus segera diatasi demi kemajuan proses pembelajaran dia gitu ya. Mungkin secepatnya kami akan melakukan upaya-upaya tadi itu ya, supaya nantinya kita lebih cepat menyelesaikan kembali gitu Pak. Jadi secepatnya Bapak Iya, akan iya, Pak, gitu, laksanakan itu. Nah, satu keberhasilan yang Bapak inginkan lah, keberhasilan dari tingkat SD dan itu seperti apa? Indikator keberhasilannya kalau strategi itu sudah diterapkan. Ya mungkin satu harapan kami ketika upaya-upaya saya udah dilakukan ya Pak, dengan harapan nantinya dia itu dapat bergaul lagi, dapat mempunyai teman ya di sekelasnya, dan dia dapat mengikuti pembelajaran tanpa ada perasaan dikucilkan gitu ya, sehingga teman-temannya juga nantinya akan memberikan perhatian yang sama seperti kepada teman-teman yang lainnya, sehingga ini harapan kami akan lebih mendongkrak lagi prestasi belajar dia di sekolah gitu. Ya. Jadi indikator yang terlihatnya itu dia sudah mampu bergaul lagi dengan teman-temannya pun tidak mengucilkannya lagi, dia gitu, berasa nyaman di sekolah, dan pada akhirnya dia hendak mengurungkan ya Pak untuk pindah sekolah ya Pak. Gitu. Nah, dengan strategi-strategi yang akan Bapak lakukan itu nih, komitmen seperti apa sih yang hendak Bapak lakukan dengan strategi-strategi itu? Ya baik Pak. Menurut saya mungkin segala apapun upaya yang akan kita lakukan tentunya tidak terlepas dari tanggung jawab atau komitmen apa yang akan kita sepakati, yang akan kita laksanakan ya. Nah mungkin komitmen atau tanggung jawab yang akan kami lakukan dalam kaitannya upaya ini, itu kami akan melakukan terus menjalin kerjasama, kolaborasi ya, dan sharing dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat yang lainnya. Bahkan yang lebih intensnya lagi mungkin kami tidak mengabaikan, artinya selalu menjalin komunikasi yang baik antara pihak sekolah dengan orang tua gitu Pak ya. Nah mungkin karena menurut kami tanpa ada suatu upaya akan berhasil dengan baik tanpa adanya kolaborasi dan masukan-masukan dari rekan kita di sekolah gitu Pak. Oh baik. Jadi komitmen dari rencana-rencana yang Bapak akan lakukan itu adalah Bapak hendak membangun kolaborasi, mensosialisasikan juga mungkin terhadap rekan-rekan di sekolah jika terjadi ada masalah serupa seperti itu ya. Itu bagus Pak. Terus tingkatkan dan menjadi sebagai leader Pak, sebagai motivator di kelas, sebagai
mencari solusi yang terbaik sebagai mitra juga dengan siswa ya. Saya apresiasi dengan semua langkah-langkah yang Bapak lakukan, semoga berhasil, Amin, amin semoga Pak. Ya. bermanfaat bagi semuanya. Amin. Ya, dengan dengan masalah ini juga sebagai upaya dalam meningkatkan diri sebagai menjadi guru yang lebih profesional, menjadi guru yang lebih bersahabat dan selalu mengedepankan apa yang dibutuhkan oleh muridnya. Ya. Terima kasih Pak atas segala berbagi pengalamannya, menceritakan segala apa yang dihadapinya selama ini sama siswa tersebut, dan mudah-mudahan siswa tersebut tumbuh menjadi anak yang soleh, tumbuh menjadi anak yang senantiasa membanggakan sekolah, membanggakan negara ini. Nah, mohon maaf nih Pak, sebelumnya saya ada rencana, ada janji sama Pak RW untuk rapat di aula Pak dekat desa. Jadi mungkin pembicaraan kali ini dicukupkan sekian ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. Sungguh percakapan yang luar biasa ya. Tadi telah disampaikan oleh Pak Ganjar sama Pak Aep. Di sini kembali saya menanyakannya, apakah rencana awal yang tadi disampaikan oleh Bapak tadi tentang indikator ketercapaian coaching itu, apakah menurut Bapak sudah terlaksana atau belum? Ya, indikator tercapaiannya ya tadi bahwa benar-benar sudah tercapai, karena pada dasarnya coaching ini telah menyampaikan segala idenya ya, untuk menyelesaikan masalah tersebut ya secara gamblang, secara terperinci, secara benar-benar solutif Pak. Jadi pembicaraan itu benar-benar didominasi oleh coaching, karena kan pada dasarnya coaching ini bertujuan untuk memberdayakan potensi yang dimiliki oleh coaching, bukan coaching itu memberikan solusi langsung terhadap coaching ini. Jadi juga coaching telah telah memiliki komitmen juga dengan rencana-rencana yang akan dilakukannya. Beliau akan melakukan kolaborasi juga terhadap rekan-rekan sejawat di sekolahnya terkait dengan upaya dan masalah yang terjadi selama ini yang dia hadapi. Nah, oleh karena itu proses coaching ini merupakan suatu langkah yang tepat, suatu langkah yang jitu ya dalam menyelesaikan masalah dan mengoptimalkan apa yang dimiliki oleh seorang coach. Jadi pada intinya untuk indikator ketercapaiannya itu benar-benar sudah tercapai. Jadi mendengarkan penuh, coach berusaha untuk mendengarkan penuh sehingga coach tidak sungkan untuk menyampaikan ide dan gagasan. Ya, terima kasih. Di sini juga menurut hasil pengamatan saya dari hasil coaching tadi, dari hasil percakapan tadi itu ya, terjadi komunikasi yang hangat. Jadi istilahnya tidak canggung, gitu. Jadi komunikasi yang betul-betul dengan rekan sejawat, tidak ada yang saling menggurui atau tidak ada Bapak juga dalam menyampaikan permasalahan, jadi kelihatannya tidak canggung lagi gitu. Terus Bapak sebagai coach di sini, Bapak sudah betul-betul antusias gitu menanggapi segala curhatan, permasalahan coach. Di sini Bapak betul-betul hadir penuh dengan sangat antusias itu untuk mencari solusi. Di sini Bapak sebagai coach, Bapak sudah berusaha untuk menggali potensi dari permasalahan yang ada di coach. Bapak juga tidak memberikan solusi, tapi Bapak berusaha untuk menggali coach untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Jadi betul-betul solusinya sudah didapatkan dengan bantuan Bapak sebagai coach. Di sini mungkin solusinya bukan hanya Bapak yang mendapatkan solusi, tapi saya juga di sini sebagai pengamat, saya juga mendapatkan ilmu. Berarti kalau permasalahan seperti itu, begitulah solusinya. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Terima kasih juga Pak. Saya penutupan. Terima kasih. Itulah serangkaian proses coaching yang kami lakukan. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Aep sebagai coach. Sukses selalu Pak. Ya, terima kasih Pak. Pada dia juga terima kasih Pak. Mudah-mudahan praktik coaching ini bermanfaat bagi semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, perkenalkan saya Aep Yayat. Dalam kegiatan coaching ini saya berperan sebagai coach dan rekan saya ini Pak Ganjar berperan sebagai coach. Dan alhamdulillah dalam kegiatan coaching ini kami telah ditemani oleh rekan kami sebagai observer, yaitu dengan Ibu Dede. Terima kasih Bu Dede. Mudah-mudahan dengan kegiatan coaching ini penyampaian permasalahan yang kami hadapi masing-masing mendapatkan apa solusi yang terbaik untuk mengatasinya, dan mudah-mudahan juga kegiatan ini berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kami melakukan kegiatan coaching ini. Baik, sebelumnya saya akan berdiskusi dulu dengan coach ya Pak Aep ya. Nah, Ya, di Bu. sini ada hal-hal yang akan saya amati, yaitu prasupervisi, kemudian ketika observasi dan pasca percakapan. Nah, di sini apa yang akan coach kembangkan dari kompetensi coaching? Terima kasih Bu Dede. Harapan kami dengan melakukan kegiatan coaching ini tentunya ada suatu tujuan ketercapaian yang ingin kami capai kaitannya dengan coaching, yaitu adanya kesadaran penuh Ya. dalam artian adanya mendengarkan secara aktif ketika kita mendengarkan dan menanggapi apa yang menjadi permasalahan dari coaching kita, dan sehingga kita dapat memberikan perhatian yang sepenuhnya kepada coaching, dan kita mencoba untuk menggali potensi coaching itu sendiri ketika untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya di sekolah gitu Bu. Ya. Termasuk indikator ketercapaian dari kompetensi coaching tersebut ya Pak ya, yang tadi mendengarkan anak Iya itu ya ya. Bu. Jadi tujuan ketercapaiannya adalah untuk tadi Ya, mendapatkan solusi ya ketika baik. mengatasi permasalahan Oh, yang iya, baik. dihadapi oleh coaching. Terima kasih, mungkin itu hanya perencanaan yang akan dilaksanakan ketika Bapak coaching ya. Sekarang silakan proses coachingnya dengan Bapak Ganjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Ganjar. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Sore Pak, alhamdulillah kabar baik juga ya Pak. Bagaimana kabar proses pembelajaran tadi di kelas Pak? Alhamdulillah Pak, untuk pembelajaran di kelas tadi berjalan dengan lancar. Oh, iya, Namun ada satu masalah ya Pak yang Iya, iya. membuat saya itu kepikiran. Ya, saya ingin berkonsultasi dengan Bapak, ingin memberikan apa? Ingin berbagi, ingin sharing untuk mendapatkan hasil atau solusi yang terbaiknya. Oh, iya. Ya itulah Pak, kemarin kan Bapak ngobrol sama saya mau ketemuan secara empat mata ya, kaitannya dengan ada yang sesuatu yang ingin Bapak sampaikan. Cuman mungkin permasalahan apa dalam kegiatan ini yang ingin Bapak sampaikan pada kegiatan ini Pak? Jadi begini Pak, di kelas saya itu kelas 5 ada seorang siswa Oke. namanya itu Dani. Iya ya. Dani itu akhir-akhir ini saya lihat dia itu kurang percaya diri. Oh ya. Jadi bagaimana ya, sayang gitu Pak, sebenarnya dia itu memiliki potensi yang lebih, terutama di bidang matematika, dan dia memiliki kemampuan yang unggul dibandingkan dengan teman-temannya. Namun ya itu yang menjadi ganjalannya, dia kurang percaya diri, dia tidak mau gitu menampilkan potensi diri. Oh jadi gitu ya Pak. Jadi maksud Bapak untuk sharing dengan saya hari ini untuk menyampaikan permasalahan Bapak di kelas. Ya tadi yang seperti yang Bapak katakan bahwa Bapak mempunyai seorang siswa yang bernama Dani tidak mempunyai kepercayaan diri. Betul Pak. Nah, kalau boleh tahu Pak, kira-kira bagaimana Bapak bisa menyimpulkan bahwa murid Bapak itu tidak mempunyai kepercayaan diri gitu Pak? Jadi begini Pak, ketika di kelas ya, ketika pembelajaran,
saya bertanya secara klasikal kepada semua siswa. Iya, Dani itu seperti ingin menjawab, iya, iya. tetapi dia tidak berani mengacungkan tangannya, entah karena dia malu atau karena dia takut salah untuk Oh iya, menjawabnya. iya, iya. Lalu ketika saya beri pertanyaan secara Iya, iya. terarah khususkan kepada dia menjawab, tapi suaranya itu pelan sekali. Oh. Ya walaupun jawabannya itu benar, tapi Iya, dia cara bicaranya itu seperti ya ragu-ragu, tidak menunjukkan kepercayaan dirinya. Ya seolah-olah takut salah saja seperti itu. Oh. Selain itu ya ketika istirahat berlangsung, kan kalau anak SD tuh biasa kan rame-rame main main bola atau petak umpet apalah. betul, Dia betul, tidak, iya. Pak. Dia itu cenderung menyendiri, diajak oleh teman-temannya yang seperti yang tidak mau gitu. Teman-temannya juga tidak mau bergabung sama dia, tidak mau mengajak. Iya. Jadi ya kasihan gitu, Pak, untuk anak usia dia tidak bisa bersosialisasi dengan teman-temannya. Jadi itulah ya Pak yang menyimpulkan bahwa Bapak Dani itu tidak mempunyai kepercayaan diri itu ketika ditanya dia itu tidak berani mengacungkan tangan ya. Kemudian ketika menjawab pun juga dia dengan suara lemah gitu ya Pak. Jadi tidak terdengar oleh kawan-kawannya gitu ya. Seakan-akan dia punya keraguan gitu ya. Betul. Nah, kalau begini ya Pak. Kalau kita menggunakan ukuran tingkat keberanian ya Pak, keberanian siswa, umpamanya kita gunakan level antara 1 sampai 10 ya. Kira-kira Dani itu sementara ini ada di level berapa ya Pak? Kemudian kira-kira apa yang menyebabkan faktor siswa Bapak itu seperti itu? Baik, kalau ibaratkan dikaitkan dengan level, ya. Untuk tingkat kepercayaan dirinya itu sekarang masih ada di level 5. Oh, dari rentang 1 sampai 10 ya memang itu cukup mengkhawatirkan seorang Dani yang memiliki potensi. Ya. Saya identifikasi sih untuk penyebabnya. Ya. Saya pernah ngobrol Pak dengan wali kelas sebelumnya. Iya. Dulu itu Dani itu tidak demikian. Dani itu dulu memiliki kepercayaan diri, terus berani tampil di depan teman-temannya, terus juga memiliki sosialisasinya juga ya cukup baik. Ya. Namun saya dengar dari wali kelas sebelumnya, jadi seperti ada trauma masa lalu Pak. Oh. Jadi suatu ketika Dani itu pernah tampil di depan kelas untuk presentasi ataupun menyampaikan pendapat. Iya. Mungkin dia pernah melakukan kesalahan apakah dia ceroboh dan lain sebagainya, sehingga teman-temannya itu menertawakannya Pak. Menertawakannya sampai puas, sampai lepas. Nah sejak saat itu ya dia mungkin merasa down, mentalnya ya cukup terganggu lah ya. Mungkin juga dia memiliki kemampuan pengelolaan emosi yang kurang juga, sehingga dengan adanya keadaan seperti itu dia langsung down. Nah sejak saat itu memang dia langsung berubah seperti itu. Jadi kepercayaan dirinya hilang, takut salah. Jadi mungkin menurut Bapak faktor itulah yang menyebabkan Dani itu tidak mempunyai kepercayaan diri ya. Jadi seperti dikatakan oleh Bapak, dia punya trauma ya di masa lalu, di mana ketika dia menjawab pertanyaan dengan salah, kemudian dia ditertawakan oleh temannya. Betul, sehingga Pak. Dia mempunyai trauma di waktu itu. Nah begini ya Pak, kira-kira untuk menyelesaikan permasalahan yang Bapak hadapi sekarang ini, usaha apa yang sudah Bapak lakukan kaitannya dengan Dani tersebut, supaya anak tersebut bisa kembali mempunyai kepercayaan diri dan merasa tidak malu-malu ya ketika mengemukakan pendapatnya dalam proses pembelajaran. Baik Pak, sebenarnya sih saya sudah mempunyai rancangan strategi ya. Ada beberapa strategi yang ingin saya lakukan di masa yang akan datang terkait solusi untuk menangani masalah ini. Namun saya juga ya jujur saya belum memiliki kepercayaan diri juga. Oleh karena itu ya saya konsultasikan kepada Bapak. Saya rasa Bapak memiliki kapasitas di bidang ini. Selain itu juga ya pengalaman Bapak mungkin lebih ya, yang mengajar Bapak lebih sudah bertahun-tahun. Jadi saya rasa nih Bapak orang yang tepat sebagai partner untuk menyelesaikan masalah ini. Nah yang pertama itu
saya akan melakukan pendekatan secara personal. Iya, iya. Jadi saya tanyakan seperti dia, kita nanti berbicara empat mata, apa sih yang menyebabkan kamu seperti ini? Iya, iya. Ya. Terus saya juga mencoba mengidentifikasi keadaan latar belakang sosial ekonomi keluarganya, Iya, keadaan di rumahnya seperti apa. Barangkali anggapan saya terhadap tadi yang trauma masa lalu itu kurang tepat juga gitu. Tapi Oh, saya iya, iya. simpulkan memang itu yang pertama ya, melakukan pendekatan secara personal ya, Iya, iya, iya. sebagai upaya untuk menyatukan kondisi emosi dia antara guru dan siswanya. Yang kedua itu saya akan lakukan untuk memfasilitasi dia agar dia mampu melakukan aktualisasi diri. Oh, iya, Seperti iya. saya sering menunjuk dia ke depan kelas, mengapresiasi dia walaupun hanya dengan misalkan acungan jempol atau Iya, iya, tepuk tangan. Yang penting dia itu bisa tampil di depan teman-temannya dengan menunjukkan kelebihan atau potensi yang dia miliki. Nah, dengan demikian mungkin Iya, rasa iya. percaya dirinya itu akan terangkat kembali. Oh, iya, iya. walaupun mungkin ada kesalahan itu bisa diperbaiki. Kesalahan itu bukan suatu hal yang dibawa seumur hidup, Iya, iya, iya. menjustifikasi seseorang atau membuat down seseorang, tapi dengan suatu kesalahan bisa bangkit kembali. Ya. Oh, Intinya dia diaktualisasikan, dibantu aktualisasinya untuk meningkatkan kembali rasa percaya dirinya. oh. Dan yang ketiga itu, karena sekarang kan udah zaman media sosial, Iya, apa-apa iya, kan dipublish di media sosial agar bisa dilihat oleh halayak umum. Saya juga akan membantu dia untuk mempublish segala Iya, iya. kegiatan dia yang berhubungan dengan potensinya. Iya, iya. Kebetulan dia itu memiliki kemampuan Pak di bidang hitung cepat, Iya, iya. ya, memiliki keunggulan dengan teman-temannya itu. Nanti saya coba buka bikin video sederhana Iya. yang menunjukkan dia bisa menghitung cepat, saya publish di YouTube, bisa dilihat oleh banyak orang. Nah, mungkin dengan solusi seperti itu dia akan merasa terangkat lah, merasa diri itu ada, dia itu bukan seorang yang bersalah. Oh, gitu. Karena menurut saya bagus loh, Pak. Bapak diawali mengatasi permasalahan itu dimulai dari pendekatan kepada Dani, ya. Kemudian Bapak juga coba mengangkat aktualisasi secara personal dia, ya, supaya dia punya keberanian. Bahkan Bapak sampai merencanakan untuk mempublish, ya, potensi yang dia miliki supaya timbul adanya kepercayaan diri. Itu ide bagus, Pak. Itu menurut saya ide yang bagus. Nah, kemudian Pak, kira-kira setelah perencanaan solusi yang Bapak rencanakan itu, keberhasilan seperti apa yang Bapak harapkan yang nantinya akan nampak pada Dani tersebut, Pak? Oh, baik Pak, saya juga di sini Pak untuk menyelesaikan kasus seperti ini saya juga tidak memiliki target yang wah gitu, Iya, karena iya. saya rasa cuma juga perlu proses. Iya, iya. Terlebih lagi ini pada anak ya yang memiliki perkembangan mental juga yang belum dewasa. Iya, iya. Nah, yang saya harapkan itu untuk perkembangan kecil saja, dia berani mengangkat tangan di kelas saja, itu sudah Oh, iya, merupakan iya, progres yang baik. Ketika Iya, ditanya oleh guru, dia inisiatif sendiri acukan tangan, itu sudah cukup. Iya, iya, iya. Ya, selain itu bisa dilebih lagi dengan dampak pengiringnya, dia bisa bersosialisasi dengan teman-temannya, gabung dengan teman-temannya ketika istirahat. Iya, iya. Dan seperti itu sudah merupakan rasa bangga bagi saya Oh, iya, iya. untuk perubahan kecil. Jadi itu aja, Pak, ya. Mungkin minimalnya perubahan yang Bapak harapkan dari Dani tersebut ketika dalam proses pembelajaran dia berani untuk mengungkapkan pendapat. Betul. Ya, kemudian berani untuk mengacungkan tangan, ya, ketika ditanyakan pendapat bagi teman-temannya, gitu ya, Pak. Betul. Ya, ya. Oh, menurut Bapak kira-kira ya, kalau seandainya nanti Bapak udah melaksanakan perencanaan-perencanaan yang tadi Bapak ungkapkan kaitannya dengan pendekatan secara khusus, secara personal kepada Dani, kemudian meningkatkan aktualisasi dirinya, bahkan Bapak merencanakan sampai ke mempublish kompetensi yang dimilikinya, ya. Nah, kira-kira ini kalau seandainya mungkin hal tersebut perlu ditingkatkan oleh Bapak, kira-kira usaha lain apa yang akan Bapak tempuh supaya Dani tersebut itu nantinya mendapatkan atau mencapai kepercayaan diri yang maksimal sesuai dengan harapan Bapak? Oh, baik Pak, saya kan sudah merencanakan ya yang 3 strategi tadi. Iya, ya. Namun apabila 3 strategi tersebut belum juga membuahkan hasil, ya mau tidak mau saya harus melakukan perubahan strategi
saya harus melakukan lagi strategi yang lebih jitu, yang Iya, lebih masif, yang lebih menyeluruh lagi dengan semua pihak yang terlibat. Yang pertama itu saya akan melakukan konsultasi dengan pimpinannya di sekolah, Iya, dengan iya, Pak. kepala sekolah, bagaimana seharusnya saya menangani kasus tersebut. Selain itu Iya, iya. juga saya berkolaborasi dengan rekan sejawat di sekolah, berdiskusi dengan guru-guru yang lebih senior, barangkali mempunyai tips atau trik yang lebih gitu ya. Iya, iya. Nah, dan yang paling penting itu untuk mengimplementasikan trilogi pendidikan ya, dari Ki Hajar Dewantara, Iya, iya. saya tidak lupa untuk menjalin komunikasi dengan orang tuanya di rumah. Nah, mengapa demikian? Ya karena orang tua itu memiliki peranan yang penting Iya, di iya, rumah. Terlebih lagi kan waktu anak itu di sekolah dan di rumah itu perbandingannya itu sangat jauh ya. Iya, iya, iya. Anak berada di rumah dengan orang tuanya, otomatis dia itu memiliki kedekatan yang lebih ya dengan orang tuanya secara emosional. Oh, iya, iya. Nah, dengan itu kita terus berkolaborasi melalui media sosial misalkan untuk memantau perkembangannya seperti apa dengan orang tuanya. Iya, iya, ya. Jadi orang tuanya selalu melaporkan kepada saya juga laporkan kembali kepada orang tuanya perkembangannya di sekolah seperti itu. Oh, Seperti gitu itu, ya. Pak. Oke. Wah, kalau begitu menurut saya langkah-langkah yang udah Bapak rencanakan ya dari awal sampai langkah terakhir Bapak yang akan tempuh itu merupakan langkah-langkah yang tepat, Pak, menurut kami ya. Karena tadi kaitannya selain dari pendekatan secara personal, Bapak juga tadi mengatakan akan menempuh langkah-langkah kaitannya dengan mengadakan kolaborasi ya dengan pihak pimpinan ya, dalam hal ini dengan kepala sekolah, kemudian dengan rekan guru yang lainnya. Juga tadi Bapak mengatakan juga akan mengadakan komunikasi juga Betul. dengan pihak orang tua gitu ya. Nah, kemudian setelah nantinya rencana-rencana Bapak itu dilakukan, mungkin Bapak punya komitmen lain ya, komitmen untuk kedepannya apa yang harus Bapak lakukan kaitannya dengan menghadapi permasalahan kalau seandainya permasalahan itu dihadapi oleh rekan guru yang lain atau dengan mungkin saja Bapak menghadapi permasalahan yang sama. Nah, kira-kira komitmen Bapak untuk kedepannya seperti apa? Baik Pak, sebagai upaya tindak lanjut ya dari serangkaian proses ini mungkin ada terus komitmen ya, yang harus saya lakukan terkait dengan upaya-upaya atau strategi tersebut. Ya, saya berkomitmen jika strategi itu berhasil dilakukan Iya, iya. oleh saya akan mensosialisasikan tips ya, triknya itu kepada rekan-rekan sejawat sekolah. Iya, iya, iya. Mengapa? Ya, supaya jika ada anak seperti itu, cara menyelesaikannya seperti ini. Iya, iya, iya. Jika anak berkebutuhan seperti itu, cara menyelesaikannya kan sudah ada gitu. Trik-triknya seperti Iya, apa. iya, iya. Nah, di samping itu bisa juga sebagai upaya preventif Iya, iya. agar kasus serupa yang terjadi di kelas saya itu tidak terjadi lagi atau tidak terulang kembali oleh siswa yang lain, oleh guru yang lain. Iya, iya, iya. Jadi selain upaya preventif juga bisa sebagai upaya kuratif juga. Oh, gitu ya. Aduh, saya salut juga sih sama Bapak ya kaitannya dengan perencanaan-perencanaan yang akan Bapak lakukan sampai Bapak mempunyai suatu komitmen, mempunyai suatu tanggung jawab, akhirnya Bapak tindakan selanjutnya seperti apa. Dan menurut saya itu adalah hal-hal yang positif ya, yang memang harus Bapak terus kembangkan dalam permasalahan kaitannya menghadapi siswa-siswa di dalam proses pembelajarannya, Pak. Nah, dari tadi kaitannya dengan tanggung jawab yang akan Bapak laksanakan, tadi dikatakan akan mengadakan sosialisasi ya, kemudian dengan rekan guru yang lain, kemudian dengan kepala sekolah juga. Nah, kemudian yang ingin tanyakan kira-kira ya Pak, setelah tadi dari awal kita melakukan pembicaraan kaitannya dengan permasalahan Bapak terhadap Dani tersebut, nah kira-kira setelah kita mengadakan pembicaraan ini Pak, kira-kira perasaan Bapak sekarang ini bagaimana gitu Pak? Ya, jujur saya merasakan perasaan lebih percaya diri Pak. Saya tidak ada keraguan lagi ya untuk mengaplikasikan ketiga strategi yang telah saya rencanakan tersebut, karena saya sudah mendapat penguatan dari Bapak, mendapatkan penguatan yang begitu positif Pak. Terima kasih atas penguatannya. Terus juga Bapak telah memberikan semacam clue gitu Pak, clue bagaimana saya harus bertindak.
Nah, oleh Ya. karena itu saya siap untuk mencobanya, Ya, ya. dan saya merasa sangat lega, Ya, ya. sangat lega. Seakan-akan masalah ini sudah benar-benar terselesaikan. Oh iya, Walaupun iya, saya belum menerapkannya, iya. tapi saya merasa pasti udah selesai nih, pasti Oh, iya. beres nih masalah. Seperti itu. Alhamdulillah Pak Ganjar, kalau Bapak sudah merasa lega dengan kaitannya dengan pembicaraan kita kali ini, dan Bapak doakan semoga rencana-rencana atau langkah-langkah yang akan Bapak tempuh untuk mengatasi permasalahan Bapak di sekolah akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan Bapak ya. Dan harapan kami juga ya, harapan saya semoga langkah-langkah atau tindakan-tindakan Bapak dalam menyelesaikan permasalahan di sekolah dapat menjadi tauladan, menjadi contoh bagi rekan-rekan guru yang lain kaitannya dengan penyelesaian permasalahan yang dihadapi di sekolah gitu. Ya mudah-mudahan ya semoga sukses ya Pak Ganjar ya. Amin, terima kasih. Dan mohon maaf nih Pak Ganjar nih, sebenarnya hari ini saya itu ada janji dengan Pak RT ya, akan ada rapat di Balai Desa, kaitannya ada kegiatan untuk hari Minggu besok ya. Dan mudah-mudahan upaya Bapak yang tadi Bapak ungkapkan dapat berhasil dengan baik dan mencapai kesuksesan ya Pak ya. Namun jangan lupa Pak, nanti kalau seandainya hasilnya bagaimanapun, itu tolong kabari saya lagi ya Pak ya. Baik Pak, Ya. siap. Ya, gitu aja ya Pak Ganjar ya. Iya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, Pak Aib barusan sangat bagus ya percakapan coachingnya dengan Pak Ganjar. Namun di sini setelah selesai percakapan ada hal-hal yang ingin saya tanyakan. Iya ya Bu. Yang pertama, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Oh ya. Begini ya Bu, seperti yang pembicaraan kami tadi sudah dilakukan dan kami sudah mendengarkan apa yang menjadi sumber permasalahan dari rekan klien kami. Ya mungkin kompetensi yang ingin dikembangkan dalam hal ini kaitannya tadi sudah dikatakan oleh Coach ya, klien kami, dia itu akan mengembangkan bagaimana dia melakukan strategi pendekatan secara personal kepada siswa tersebut. Kemudian dia juga akan mencoba berupaya untuk mengaktualisasi kaitannya dengan kompetensi yang dimiliki oleh siswa tersebut gitu Ya. Bu. Nah, tadi hasil dari percakapan tersebut bahwa proses coachingnya itu sudah sesuai dengan prinsip coaching ya, seperti tadi kemitraan, kemudian proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi dan sebagainya berdasarkan percakapan tadi ya, kita sudah sebelumnya sudah diskusi. Iya, iya. Nah sekarang setelah proses ini tadi selesai, coaching ini, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Kira-kira apa lagi yang akan dikembangkan? Ya terima kasih Bu. Tadi setelah kami mendengarkan dan memperhatikan trik-trik atau tindakan-tindakan yang Pak Ganjar mau lakukan, Ya. mungkin tadi kami juga mungkin dalam hal ini posisi saya sebagai coach, artinya kami mencoba untuk mendengarkan secara penuh kaitannya dengan permasalahan yang Pak Ganjar hadapi. Kemudian juga kami akan mencoba terus supaya kami ini berposisi sebagai mitra bagi klien kami, artinya kami ini tidak terjerumus pada peran untuk menyampaikan solusi yang harus Pak Ganjar lakukan, tetapi kami mencoba untuk menggali potensi-potensi Pak Ganjar ketika dia menghadapi permasalahan tersebut, sehingga dengan sendirinya dia dapat memunculkan ide-ide bagusnya seperti tadi ya udah kita sama-sama dengarkan, dia mempunyai berbagai ide-ide dan tindakan-tindakan upaya untuk mengatasi permasalahannya. Nah, kaitannya dengan kompetensi lain dengan permasalahan tadi, seperti yang sudah saya dengar dan saya gali potensi dari Pak Ganjar tersebut, dia juga selain melakukan upaya-upaya tadi, dia juga akan mencoba untuk menjalin kolaborasi ya Bu ya, kaitannya dengan pimpinan, dalam hal ini kepala sekolah, kemudian dengan rekan guru yang lainnya, dan bahkan dia lebih jauhnya ingin mengetahui bagaimana profil belajar siswa tersebut kaitannya pembelajaran di rumah gitu. Dalam hal ini dia juga ingin mencoba untuk
meningkatkan komunikasi dan kolaborasi dengan pihak orang tua. Nah, itu mungkin kompetisi-kompetisi itu yang saya sendiri mengharapkan akan terus dikembangkan oleh Pak Ganjar ketika menghadapi permasalahan tersebut. Karena menurut saya ketika seorang coaching menghadapi permasalahan, tentunya dia itu tidak dapat menyelesaikan secara sendiri. Tentu harus adanya kolaborasi, meminta masukan dan pendapat baik dari pimpinan maupun dari rekan sejawatnya, begitu Bu. Terima kasih Pak Ep atas penjelasan dan sebagainya. Mudah-mudahan proses coaching ini akan berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Terima kasih Pak Ep. Iya, sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelumnya, perkenalkan saya Agi Hamdani, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Sumedang. Dalam kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktek coaching. Yang kebetulan dalam kesempatan kali ini saya ditemani oleh rekan saya, Pak Dede sebagai coach dan Bapak Muhammad Ganjar sebagai pengamat. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, pelaksanaan coaching akan segera dilaksanakan. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Gi. Selamat siang Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Di sini kan kita akan melakukan proses coaching ya Pak. Jadi ada beberapa rubrik penilaian dari proses ini. Yang pertama ada pra supervisi, observasi, dan pasca nanti coachingnya. Nah, ada beberapa rambu-rambu mungkin ya yang menjadi patokan dalam Bapak melakukan coaching ini. Salah satunya adalah kompetensi coaching yang hendak Bapak kembangkan. Mungkin bisa dijelaskan seperti apa kompetensinya yang Bapak akan kembangkan itu? Yang coba ingin saya kembangkan adalah secara pribadi saya ingin bagaimana mencoba membuat beberapa pertanyaan yang berbobot. Dalam hal ini tentunya indikatornya adalah bagaimana pertanyaan tersebut dapat tersampaikan dengan tujuan yang baik kepada coach. Oh iya, baik. Nah mungkin ada kompetensi yang secara spesifik? Yang secara spesifiknya jadi maksudnya begini, pada dasarnya pertanyaan yang berbobot itu saya tujukan agar nantinya coach itu dapat menstimulus dia untuk menyampaikan ide-ide dan juga gagasan-gagasannya serta mampu mengembangkan apa yang sebelumnya belum dia dapat pikirkan menjadi hal yang dapat dia pikirkan sehingga dapat membantu meningkatkan dan mengembangkan kompetensi serta potensinya. Mungkin Ya, itu Pak. ya. Jadi Bapak di sini akan memfasilitasi coachingnya ya untuk memperdayakan dirinya seperti itu. Nah ini ada pertanyaan terakhir mungkin ya. Nanti setelah itu kan ada indikator ya Pak. Indikator yang Bapak capai itu seperti apa sih? Jadi indikator yang ingin saya capai adalah pada akhirnya coach yang nanti saya berikan treatment itu mampu mempunyai atau mengungkapkan solusi-solusi dari setiap permasalahan yang ia hadapi. Jadi pada dasarnya kita sebagai coach itu memberikan clue-clue serta pemantik sehingga dia mampu memberikan apa yang tadinya belum dia paham, apa yang tadinya belum dia mengerti, sehingga dia mampu mengambil atau memunculkan solusi dari dia sendiri, mungkin itu Pak Inti. Baik, selamat melakukan praktik Pak, semoga lancar. Baik. Silahkan. Selamat siang Pak. Selamat siang, apa kabar Pak Dede? Iya. Maaf nih Pak, apakah Bapak punya waktu hari ini? Kebetulan saya ada waktu luang ya. Barangkali mungkin saya lihat tampaknya Bapak agak murung gitu kan Pak. Barangkali apa ada hal yang ingin disampaikan sehingga bisa saya bantu Pak. Tapi sebelumnya mohon maaf nih, saya udah ganggu waktu Bapak Pak. Oh tidak apa-apa. Gini Pak, saya tuh sebetulnya pengen curhat Pak ya tentang permasalahan yang dialami saya selama ini. Oh dengan senang hati Pak. Barangkali ada hal yang bisa saya bantu. Saya tuh sebenarnya ingin
curhat tentang masalah yang selama ini saya hadapi. Mungkin barangkali saja Bapak tuh bisa membantu mencarikan solusi untuk saya gitu kan. Begitu. Kalau boleh tahu masalahnya itu apa Pak? Barangkali Bapak bisa menceritakan kronologisnya seperti apa, duduk perkaranya itu seperti apa. Mungkin saya bisa carikan solusi untuk hal tersebut. Nah, untuk kejadiannya kan beberapa hari yang lalu sekolah kita kan kedatangan pengawas. Nah, di situ pengawas kebetulan melakukan observasi ke kelas saya. Saya ngajar di kelas, diobservasi oleh pengawas. Nah, pada saat itu setelah melakukan observasi, saya tuh mendapat teguran dari pengawas itu Pak. Kok bisa? Itu bagaimana itu kejadiannya? Bapak bisa mendapat teguran dari Bapak pengawas? Ya kalau menurut saya sih masalahnya tidak terlalu serius juga sih Pak. Tidak serius bagaimana? Tampaknya Bapak itu kan merasa tidak nyaman gitu kan saya lihat. Gitu. Jadi Pak pengawas tuh memprotes tentang mengajar saya di kelas. Jadi proses mengajar yang bagaimana sehingga pengawas itu kan menjadi memberikan kritik kepada Bapak. Tentu ini suatu suatu kejadian yang bisa dikatakan cukup berimpact ini ke Bapak. Coba ceritakan bagaimana. Jadi waktu itu saya melakukan atau ngajar di kelas tuh saya tanpa menggunakan buku teks gitu. Jadi masalahnya begitu ya. Kalau begitu saya tanya dulu kepada Bapak, selama ini apa yang Bapak lakukan di dalam proses belajar mengajar? Jadi saya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini saya ngajar tuh tidak selamanya berpaku pada buku teks. Saya memakai media yang lainnya yang tersedia di perpustakaan, tersedia di sekolah maupun di lingkungan sekolah. Oh begitu. Nah mungkin secara spesifik mengapa Bapak juga tidak menggunakan buku teks yang ada di itu gitu kan? Tidak ada di kelas maksudnya. Ya seperti yang saya ceritakan tadi, saya tuh mengajar tuh tidak hanya berpaku pada buku teks, tapi itu menggunakan video-video, menggunakan buku-buku di perpustakaan, mengajak anak untuk keliling lingkungan sekolah. Tapi tentunya semua itu ya sesuai mengacu pada kurikulum. Oh begitu ya. Sebenarnya apa yang Bapak lakukan itu sudah baik Pak ya. Jadi tentunya Bapak menggunakan berbagai sumber untuk membantu proses belajar anak gitu kan. Namun mungkin kan di sini Bapak tahu karakter anak itu berbeda-beda, gitu. Hasil belajarnya pun berbeda-beda. Nah selama ini hasil belajar yang Bapak capai dengan menggunakan apa yang Bapak gunakan itu seperti apa? Ya menurut saya anak tuh menjadi termotivasi, menjadi lebih menyenangkan kata anak tuh untuk dalam pembelajaran tanpa menggunakan buku teks ini. Tapi ya pada intinya semua itu yang mengacu juga kepada kurikulum. Hasilnya bagaimana Pak? Apakah sudah maksimal atau bagaimana? Ya selama ini sih ya belum maksimal juga, masih ada beberapa siswa yang kurang memahami juga gitu. Ya mungkin karena memang suatu media itu pasti punya kelebihan dan kelemahan. Jadi pada dasarnya kita tidak boleh mengesampingkan salah satu media, ya salah satunya buku teks tersebut. Tentunya kan karena memang setiap siswa itu berbeda-beda, kan ada yang bisa belajar melalui buku atau bisa belajar melalui video. Jadi pada dasarnya buku teks itu penting gitu kan Pak. Jadi tidak boleh ditinggalkan begitu saja mungkin gitu Pak ya. Tapi ya betul juga sih Pak. Ya, nah dari apa yang tadi Bapak sampaikan, bagaimana sekarang perasaan Bapak gitu kan Pak? Ya sejujurnya beberapa hari ini saya tuh merasa ya resah dan gelisah gitu, memikirkan apa yang dikatakan oleh Pak pengawas pada saya. Nah pasti kalau saya apa yang Bapak katakan tadi resah, gelisah, ada pemicunya nih. Boleh lebih spesifik lagi kan, apa penyebab hal itu Pak? Nah, yang membuat saya satu apa yang Bapak pengawas sampaikan kepada saya, beliau juga menyampaikan tentang permasalahan ini kepada Bapak Kepala Sekolah. Yang saya takutkan ya menjadi permasalahan di kemudian hari itu. Begitu ya. Jika saya dapat menyimpulkan gitu kan, dari apa yang tadi Bapak sampaikan, pada saat Pak pengawas melaksanakan observasi, beliau menegur Bapak karena tidak menggunakan buku teks. Kemudian yang membuat Bapak resah tentunya
tentunya Bapak pada saat itu menyampaikan argumen yang memang mungkin sedikit menyinggung beliau, sehingga beliau itu kemudian mengkonfirmasi kepada kepala sekolah. Kan seperti itu, Pak? Iya Pak. Tapi kira-kira saya dipanggil nggak ya Pak kepala sekolah? Kalau menurut saya sih ada kemungkinan iya ataupun tidak. Namun untuk antisipasi sebaiknya Bapak mempersiapkan diri ya, tentunya dengan memberikan argumentasi yang jelas, kemudian juga memberikan pemahaman kepada Bapak kepala sekolah. Tentunya sebagai pimpinan dia akan lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Dan tentunya saya yakin Bapak kepala sekolah akan memberikan penguatan yang positif kepada Bapak terkait kejadian ini, Pak. Iya, mudah-mudahan ya Pak. Dari apa yang tadi Bapak sampaikan, punya rencana nih untuk kedepannya akan Bapak seperti apa nih? Nah, rencana saya tuh sebenarnya menemui beliau, ya mudah-mudahan saja ada solusi tuh dari beliau. Selain itu, mungkin ada yang ingin dilakukan lain? Saya juga akan menemui pengawas. Saya meminta maaf kepada pengawas, dan saya juga akan meminta solusi pada pengawas. Sebaiknya pembelajaran yang bagaimana untuk kedepannya. Gitu. Lalu dengan proses belajar mengajar yang akan Bapak lakukan di kelas nih, gitu kan, Bapak punya rencana lain nggak atau seperti apa nih? Nanti rencananya saya akan menggunakan buku teks itu sebagai sumber utama dalam pembelajaran di kelas, tapi pada pelaksanaannya saya juga tidak mengesampingkan tentang video-video pembelajaran dan kegiatan pembelajaran di luar kelas yang selama ini sudah saya sampaikan, gitu, Pak. Tentunya mengacu juga pada kurikulum. Oh iya, saya sih sebetulnya setuju dengan Bapak dengan apa yang Bapak sampaikan, gitu kan. Bapak sudah mengambil keputusan yang tepat menurut saya, Pak. Ya, setelahnya saya sedikit ngerasa lega gitu Pak dengan apa yang Bapak sampaikan ya. Mudah-mudahan Bapak kepala sekolah tuh ya bisa paham juga dengan keadaan ini ya. Mungkin saya takut salah langkah gitu kalau ngomong sama beliau. Ya syukurlah mungkin perasaan Bapak sekarang sudah lebih baik gitu kan, dari apa yang mungkin menjadi beban pikiran di dalam hati Bapak sekarang sudah sedikit tercerahkan gitu kan. Nah, dari rencana yang mungkin tadi sudah Bapak utarakan gitu kan, Bapak ingin membuat komitmen seperti apa sih gitu kan untuk menjalankan rencana tersebut? Ya, untuk itu saya akan melaksanakan KBM ya sesuai dengan kurikulum, tentunya sesuai aturan-aturan yang ada dalam kurikulum dan sesuai dengan nanti mungkin arahan apa yang disampaikan oleh Bapak kepala sekolah dan Bapak pengawas. Begitu ya. Lalu kira-kira untuk kedepannya Bapak butuh dukungan nggak mungkin dari berbagai pihak itu mungkin? Mungkin ya kedepannya saya akan cobalah berkomunikasi dengan rekan-rekan yang lainnya, terutama yang serumpun, ya barangkali bisa saling ngasih solusi, atau misalkan kalau ya saya salah bisa saling membenarkan, saling menguatkan gitu. Baik Pak ya, itu menurut saya suatu ide yang bagus gitu kan, pemikiran yang brilian. Semoga apa yang menjadi permasalahan ataupun keluh kesah Bapak dapat terselesaikan ya Pak ya. Terima kasih. Tentunya Bapak juga mungkin merasa sekarang lebih nyaman gitu kan ya. Amin, amin, alhamdulillah ya. Pak, sekarang tuh saya ngerasa nyaman ya. Sebelumnya saya gelisah tuh ya, solusinya mau bagaimana ya, maklumlah menghadapi segan juga menghadapi pengawas itu ya. Setidaknya dengan apa yang Bapak sampaikan saya ngerasa lega ya. Mudah-mudahan untuk kedepannya ya kita, terutama saya, bisa lebih baik lagi. Amin, amin, semoga saja ya Pak ya. Iya Pak. Maaf nih Pak, terima kasih atas waktunya, atas solusinya. Tapi mohon maaf, saya izin pulang duluan. Kebetulan saya ada janji dengan siswa saya itu. Iya silakan Pak, selamat beraktivitas kembali. Ya, terima kasih. Iya, sama-sama Pak. Yang pertama saya ucapkan selamat ya kepada Pak Agi sama Pak Dede yang telah melaksanakan proses coaching. Saya apresiasi ya apa yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak.
Pak Agi sebagai seorang coach telah menjalankan proses coaching ini dengan mengalir gitu Iya. Pak. Ini seperti air saja ya, jadi tidak ada kecanggungan, itu tidak ada kekakuan, masalahnya itu benar-benar real terangkat dan bisa ada core-nya ya, ada core-nya untuk memberdayakan seorang coaching-nya itu. Oke, alurnya pun sudah terlihat dengan jelas, alur ceritanya dari mulai tujuan, identifikasi masalah, terus rencana aksi sampai ke tanggung jawab yang untuk membuat komitmen. Adapun catatan dari hasil coaching ini, yang pertama adalah masalahnya itu berupa miskomunikasi ya Pak, antara Bapak mungkin dengan pengawas. Ketika Bapak mengajar, pengawas melihat bahwa Ada ya, ketidaksesuaian. ada ketidaksesuaian ya. Mengajar ini kenapa sih tidak memakai Iya. buku teks, padahalnya kan harus mengacu pada buku teks tersebut. Terus coachingnya juga tadi mengemukakan bahwa mengajar itu tidak hanya berfokus pada buku teks, tapi berbagai metode, berbagai model juga dapat digunakan agar pembelajaran itu menyenangkan. Nah, Pak Agi sebagai seorang coach itu mampu menggiring coach ini untuk menyampaikan asumsi pribadinya kenapa tidak menggunakan buku teks. Dan sepertinya coachingnya itu tadi sudah mulai kelihatan agak down karena mungkin pengawas melakukan labeling, wah Pak Dede ini mengajarnya tidak sesuai dengan prosedur. Tapi Pak Agi sebagai coach juga mampu mengangkat kembali apa yang telah dilakukan oleh Pak Dede. Itu bukan merupakan suatu hal yang salah, namun harus ada rencana lain gitu Pak ya, sebagai akibat dari miskomunikasi dengan para pengawas ini. Nah, adapun rencananya itu, rencana untuk solusinya itu Pak Agi tadi telah berbicara kepada Pak Dede rencana apa yang dia lakukan, bahwa Pak Dede akan menemui pengawasnya, menemui kepala sekolahnya, karena pengawas secara langsungnya memanggil berbicara kepada kepala sekolahnya itu. Lalu coachingnya ini akan meminta maaf, lalu akan berdiskusi lagi dengan pengawasnya solusi seperti apa ya terkait dengan pembelajaran apa yang menyenangkan dengan berbasis buku teks dan model-model pembelajaran inovatif yang lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Nah, sekali lagi ini ada pertanyaan terakhir mungkin Pak Agi, apakah indikator yang Bapak tadi tetapkan tadi telah tercapai di proses coaching seperti ini? Menurut saya indikator yang tadi saya tetapkan yaitu bagaimana menggali potensi coach untuk mengembangkan potensinya, menurut saya sudah sepenuhnya tercapai. Karena dari tadinya coach itu merasa dirinya tidak mampu mencari solusi, dia mampu mencari solusi dengan sendirinya dengan bantuan beberapa pertanyaan-pertanyaan dan juga pertanyaan yang menggiring sehingga dia mampu mengangkat solusinya secara mandiri, bukan tanpa harus diarahkan oleh kita. Baik, jadi indikator yang ditetapkannya sudah benar-benar tercapai, itu juga sesuai dengan hasil pengamatan saya Pak. Jadi benar-benar indikator untuk memberdayakan seorang coach ini dengan upaya coach itu betul-betul sudah tercapai, berarti coaching ini saya katakan berhasil gitu Pak. Selamat ya, saya sampaikan, mudah-mudahan permasalahannya dapat terselesaikan dan bermanfaat bagi semua. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian proses coaching yang kami lakukan. Semoga dapat menginspirasi dan juga menjadikan pelajaran bagi kita semua, terutama di dalam kaitannya kita sebagai calon guru penggerak. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.